Selamat datang di video seminar proposal tugas akhir saya yang berjudul Analisa Limpasan Permukaan Runoff pada bagian hilir Das Sekayam. Perkenalkan, nama saya Romana Tela Stefania, NIM D10111161036. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan terima kasih kepada Pak Hari Wibowo selaku dosen pembimbing utama, Pak Medi Daniel sebagai pembimbing kedua, Bu Nur Hayati sebagai dosen penguji utama, dan Pak Eko Yulianto sebagai dosen penguji kedua. Adapun pokok pembahasan dalam proposal saya, yang pertama, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian. Bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Latar belakang. Salah satu aspek yang berkaitan dengan sumber daya air yaitu terjadinya banjir, kekeringan, dan tanah longsor pada daerah aliran sungai. Sungai Sekayam adalah sungai yang berada di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, yang merupakan anak sungai dari Sungai Kapuas. Permasalahan yang sering dihadapi pada Das Sekayam adalah luapan sungai. Meluapnya sungai pada saat kondisi curah hujan yang tinggi, meningkatkan volume limpasan yang terjadi. Karakteristik daerah yang berpengaruh terhadap besarnya limpasan air permukaan antara lain topografi, jenis tanah, dan penggunaan lahan atau penutup lahan. Peralihan fungsi suatu lahan juga berpengaruh terhadap volume limpasan yang terjadi, seperti pada lahan terbuka, air hujan jatuh sebagian besar menjadi limpasan permukaan yang mengalir menuju sungai, yang dapat berpotensi banjir. Peningkatan volume aliran permukaan ini dapat mengakibatkan masalah banjir yang serius di bagian hilir daerah sungai. Oleh karena itu, diperlukan penelitian akan besarnya limpasan permukaan runoff pada bagian hilir Das Sekayam. Rumusan masalah. Bagaimana besarnya limpasan permukaan pada bagian hilir Das Sekayam? Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi limpasan permukaan runoff pada bagian hilir Das Sekayam? Dan bagaimana dampak akibat limpasan permukaan runoff di bagian hilir Das Sekayam? Batasan masalah. Yang pertama, memperkirakan debit limpasan maksimum berdasarkan data curah hujan yang terdapat pada bagian hilir Das Sekayam. Pengamatan dilakukan pada bagian hilir Das Sekayam, yaitu pada Kecamatan Beduai, Kecamatan Kembayan, dan Kecamatan Bonti. Faktor yang mempengaruhi limpasan dianalisa dari parameter penentuan nilai koefisien limpasan, yaitu penggunaan lahan, topografi, infiltrasi tanah, dan kerapatan alur. Dalam penelitian ini, dampak akibat limpasan permukaan dianalisa dari besarnya debit limpasan pada bagian hilir Das Sekayam. Tujuan dari penelitian, yang pertama, mengetahui besarnya limpasan permukaan runoff pada bagian hilir Das Sekayam. Yang kedua, mengetahui faktor yang mempengaruhi limpasan permukaan di bagian hilir Das Sekayam. Yang ketiga, mengetahui dampak limpasan permukaan di bagian hilir Das Sekayam. Manfaat penelitian dapat memberikan informasi dalam mengetahui besarnya limpasan permukaan dengan memperhitungkan debit limpasan maksimum akibat dari curah hujan, mengetahui faktor yang mempengaruhi limpasan, dan memprediksikan dampak dari limpasan khususnya pada bagian hilir Das Sekayam. Sebagai sarana untuk melatih daya analisis dari segi keilmuan di bidang hidrologi khususnya bagi mahasiswa dan bagi instansi terkait dalam dimanfaatkan sebagai informasi tambahan dalam perencanaan dan penataan di kawasan bagian hilir dari Das Sekayam. Adapun sistematika dalam penelitian saya, yang pertama, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil penelitian dan analisa, bab 5 penutup. Bab 2 tinjauan pustaka terdiri dari siklus hidrologi daerah aliran sungai, analisa hidrologi, limpasan, metode rasional, dan sistem informasi geografis. Siklus hidrologi.
Siklus hidrologi merupakan proses kontinu di mana air bergerak dari bumi ke atmosfer dan kemudian kembali ke bumi lagi. Daerah aliran sungai. Daerah aliran sungai adalah daerah yang dibatasi oleh punggung-punggung gunung atau pegunungan, di mana air hujan yang jatuh di daerah tersebut akan mengalir menuju sungai utama pada suatu titik atau stasiun yang ditinjau. Analisa hidrologi. Satu, curah hujan. Untuk mendapatkan nilai curah hujan rata-rata, dapat menggunakan metode rata-rata aljabar atau metode aritmatik. Yang kedua, menggunakan metode Polygon Tyson, dan yang ketiga, menggunakan metode Isoyen. Yang kedua ada analisa frekuensi, bertujuan untuk mencari hubungan antara besarnya kejadian ekstrim terhadap frekuensi kejadian dengan menggunakan distribusi probabilitas. Analisa frekuensi dapat menggunakan distribusi probabilitas ada 4, yaitu distribusi probabilitas Gumbel, distribusi probabilitas normal, distribusi probabilitas log normal, dan distribusi probabilitas log person tipe 3. Yang ketiga, uji distribusi probabilitas. Untuk mengetahui apakah persamaan distribusi probabilitas yang dipilih dapat mewakili distribusi statistik sampel data yang dianalisis, menggunakan dua metode, yaitu metode Chi kuadrat dan metode Smirnov-Kolmogorov. Yang keempat, intensitas hujan. Intensitas hujan atau intensitas hujan rencana dapat dikatakan sebagai ketinggian atau kederasan hujan per satuan waktu. Intensitas hujan ini menggunakan rumus Mononobe, yaitu intensitas curah hujan sama dengan tinggi hujan harian maksimum atau hujan rencana dibagi 2 dikali 24 per waktu konsentrasi pangkat 2/3. Limpasan atau runoff. Limpasan permukaan merupakan air hujan yang mengalir dalam bentuk lapisan tipis di atas permukaan lahan, akan masuk ke parit-parit atau selokan-selokan yang kemudian bergabung menjadi anak sungai dan akhirnya menjadi aliran sungai. Limpasan dinyatakan dalam volume atau debit. Faktor-faktor yang mempengaruhi limpasan dikelompokkan menjadi faktor-faktor yang berhubungan dengan iklim, terutama curah hujan, dan yang berhubungan dengan karakteristik daerah aliran sungai. Metode rasional. Metode rasional dapat digunakan untuk menghitung debit puncak sungai atau saluran, namun dengan daerah pengairan terbatas. Di mana untuk mencari debit dengan metode rasional sendiri, yaitu debit puncak limpasan sama dengan 0,276 dikali angka pengairan dikali intensitas curah hujan dikali dengan luas daerah pengaliran. Untuk koefisien pengaliran sendiri didefinisikan sebagai nisbah atau puncak aliran permukaan terhadap intensitas hujan. Menurut Cook, faktor karakteristik daerah aliran sungai yang menghasilkan besarnya limpasan permukaan adalah relief atau kemiringan lereng, infiltrasi, vegetasi atau penutup lahan, dan timbunan permukaan atau kerapatan alur. Kemudian ada sistem informasi geografis. Geographic Information System atau GIS diartikan sebagai suatu komponen yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data geografis atau spasial, dan sumber daya manusia yang berkaitan bersama secara efektif untuk memasukkan, menyimpan, memperbaiki, memperbaharui, mengolah, memanipulasi, mengintegrasikan, menganalisa, dan menampilkan data dalam suatu informasi berbasis geografis. SIG terdiri dari 3 komponen utama, yaitu sistem komputer, data spasial, dan pengguna. Bab 3. Metodologi penelitian terdiri dari studi pustaka, pengumpulan data, analisa data, lokasi penelitian, dan bagan alir penelitian. Studi pustaka, di mana tahap studi pustaka atau literatur, yaitu mengumpulkan dan mempelajari bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang akan saya teliti.
pengumpulan data ini ada jenis pengumpulan data dan metode pengumpulan data, di mana jenis pengumpulan data sendiri yaitu data primer dan data sekunder. Data primer itu adalah data hasil survei atau observasi yang langsung diambil atau dikumpulkan dari lapangan. Pengambilan data dilakukan dengan tujuan langsung ke lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi dari kesamaan data yang dianalisa sesuai dengan kondisi di lapangan. Data sekunder yaitu data yang saya dapatkan dari instansi, dinas, atau lembaga terkait, berupa data curah hujan harian 10 tahunan, peta daerah aliran sungai atau DAS, peta tata guna lahan, peta kemiringan lereng atau topografi, peta jenis tanah, dan peta batas administrasi kecamatan. Metode pengumpulan data terdiri dari observasi dan dokumentasi, di mana metode observasi sendiri dilakukan secara langsung untuk melengkapi data-data yang ada, terutama untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi daerah penelitian yang kemudian mengoperasikannya dengan data sekunder. Dokumentasi ini adalah jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari instansi, dinas, atau lembaga terkait. Analisa data. Yang pertama ada menghitung curah hujan rata. Menghitung curah hujan rata ini dihitung menggunakan data curah hujan maksimum. Rata-rata curah hujan dihitung menggunakan metode Polygon Tyson. Analisa distribusi frekuensi dan uji kesesuaian distribusi. Untuk memperkirakan curah hujan rencana maksimum atau banjir dengan peluang tertentu, maka digunakan distribusi normal, log persentipe 3, dan Gumbel, serta uji kesesuaian menggunakan metode Chi kuadrat. Kemudian ada perhitungan intensitas curah hujan. Perhitungan intensitas curah hujan menggunakan rumus Monod dan waktu konsentrasi dengan rumus Kiprik. Yang kemudian analisa koefisien limpasan C dengan C. Metode analisis yang digunakan dalam menganalisa nilai koefisien pengairan ini yaitu dengan pemanfaatan teknik GIS, Geografi Informasi Sistem, menggunakan perangkat lunak ArcGIS 10.3, di mana menjadi dua tahap, yaitu tahap scoring dan tahap overlay. Tahap scoring ini adalah suatu metode pemberian skor atau nilai pada masing-masing parameter yang digunakan untuk menentukan tingkat kemampuannya. Adapun parameter yang saya gunakan adalah kemiringan lereng, penutup lahan, infiltrasi tanah, dan kerapatan alur. Untuk scoring sendiri, untuk nilai-nilai masing-masing parameter yang saya gunakan itu berdasarkan metode Cook. Kemudian ada overlay. Overlay merupakan penggabungan dua data atau lebih secara tumpang susun untuk memperoleh data grafis baru. Dilakukan dengan overlay 4 layer, yaitu peta kemiringan lereng, peta penggunaan lahan, peta infiltrasi tanah, dan peta kerapatan alur. Jadi, analisa 4 buah peta ini akan menjadi satu peta yang untuk mendapatkan nilai dari koefisien limpasan. Sehingga hasilnya nanti adalah satu peta yang menunjukkan suatu nilai dari limpasan yang terjadi di daerah penelitian. Kemudian ada analisa perhitungan debit limpasan menggunakan metode rasional. Komponen yang digunakan dalam menggunakan rumus metode rasional ini adalah intensitas curah hujan, nilai koefisien limpasan, dan luas daerah pengairan. Memperkirakan dampak yang terjadi pada lokasi pengamatan dianalisa dari besarnya debit limpasan yang dihasilkan pada lokasi pengamatan. Setelah mendapatkan nilai besaran limpasan, maka dapat melakukan tinjauan lapangan terhadap kondisi das sekayam tersebut.
Tinjauan ini dimaksudkan untuk mencocokkan data yang didapatkan dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Kemudian tampak di lokasi penelitian, di mana lokasi penelitian saya itu berada pada bagian hilir Dasakayam, yang meliputi daerah Kecamatan Beduai, Kecamatan Kembayan, dan Kecamatan Bonti di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Untuk penunjukan lokasi penelitian ada di peta bagian yang saya lingkari. Bagan alir penelitian. Bagan alir penelitian ini dimulai, kemudian saya melakukan studi pustaka. Kemudian pengumpulan data yang terdiri dari data sekunder dan data primer. Untuk data sekunder sendiri yaitu ada namanya data hidrologi dan data spasial. Data spasial ini adalah data yang berupa peta. Kemudian data sekunder ini diolah menjadi pengolahan data secara hidrologi dan pengolahan data secara spasial, di mana pengolahan data hidrologinya tadi itu adalah data dari data curah hujan 10 tahunan, diolah menggunakan rumus Polygon Tyson untuk mendapatkan nilai curah hujan rata-rata. Kemudian untuk mendapatkan nilai hasil dari kesesuaian distribusi untuk mendapatkan intensitas curah hujan. Kemudian ada pengolahan secara spasial ini yaitu dari peta kemiringan lereng, peta penggunaan lahan, peta jenis tanah, dan peta das. Peta yang saya dapatkan itu kemudian saya olah lagi menjadi peta kemiringan lereng, peta penggunaan lahan, peta infiltrasi tanah, dan peta kerapatan aliran. Pengolahan peta ini dibantu dengan pengolahan dengan SIG, yaitu metode scoring. Jadi metode scoring ini dianalisa per peta. Jadi pemberian scoring untuk masing-masing parameter peta yang digunakan, yaitu peta kemiringan lereng, penggunaan lahan, infiltrasi tanah, dan kerapatan alur. Untuk nilai scoringnya sendiri saya berdasarkan dengan metode Cook. Kemudian ada setelah peta diberi masing-masing parameter diberi skor, tahap selanjutnya adalah overlay dari 4 buah peta yang telah diberi skor, sehingga hasil overlay-nya tadi akan menghasilkan nilai koefisien limpasan atau C. Setelah parameter untuk intensitas hujan dan nilai koefisiennya didapat, perhitungan debit maksimum dapat dihitung menggunakan metode rasional. Di mana metode rasional tadi menggunakan intensitas curah hujan, nilai koefisien limpasan, dan luas area pengairan. Setelah menghitung metode rasional, yang didapat adalah Q limpasan, serta dari debit limpasan akan dianalisa pengaruh dan dampak limpasannya terhadap daerah pengamatan. Kemudian ada kesimpulan dan saran, selesai. Untuk daftar pustakanya sendiri dapat dilihat. Sekian video seminar proposal tugas akhir saya. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih.